di distrik Pravi, yang lahir dari ketulusan pengabdian. Kisah tentang seorang prajurit TNI, seorang babinsa, yang tidak hanya menjaga keamanan desa binaannya, tetapi juga menyalakan obor perubahan di tengah masyarakat. Ia hadir dengan semangat sederhana namun penuh makna, mengabdi untuk negeri dengan memberdayakan masyarakat dan mengangkat potensi lokal melalui Kopra. Pravi adalah wilayah yang subur, dikelilingi oleh hamparan pohon kelapa. Namun selama bertahun-tahun, masyarakat hanya menjual kopra sebagai bahan mentah dengan harga rendah. Nilai tambah produk belum pernah dirasakan. Hasil bumi melimpah, tapi manfaat ekonomi masih terbatas. Disinilah seorang babinsa melihat celah perubahan. Baginya, tugas seorang prajurit bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat. Ia melihat kelapa bukan sekedar buah, tetapi sumber kehidupan dan pintu menuju kemandirian desa. Serka Supriyanto, babinsa inspiratif dari Pravi, memulai langkahnya dengan pendekatan sederhana. Ia turun langsung ke masyarakat, berbincang dengan petani, mendengarkan keluh kesah mereka, dan perlahan menumbuhkan kesadaran bahwa kopra bisa lebih berharga. Tidak mudah meyakinkan masyarakat, ada keraguan, ada rasa takut gagal, ada kebiasaan lama yang sulit diubah. Namun dengan kesabaran, keteladanan, dan kedekatan emosional, ia berhasil menumbuhkan kepercayaan. Serka Supriyanto lalu memperkenalkan gagasan mengolah kopra menjadi bahan dasar kosmetik. Ide ini bukan hanya inovatif, tetapi juga strategis. Produk kosmetik memiliki pasar luas, nilai ekonominya tinggi, dan mampu memberi dampak berlipat bagi kesejahteraan masyarakat. Bersama warga, babinsa inspiratif ini membangun kelompok kecil pengolahan kopra. Ia mengajarkan teknik sederhana namun efektif, mulai dari pemilihan buah kelapa, proses pengeringan, hingga ekstraksi minyak yang higienis dan berkualitas.
Dari minyak kelapa inilah lahir produk turunan, sabun alami, minyak rambut, hingga bahan kosmetik yang mulai dikenal pasar lokal. Perubahan perlahan terjadi. Masyarakat yang dulu hanya menunggu tengkulak, kini memiliki produk sendiri yang bisa dipasarkan. Pendapatan meningkat, rasa percaya diri bertambah, dan semangat gotong royong kembali tumbuh. Yang lebih penting, anak-anak muda bisa melihat contoh nyata bahwa potensi lokal bisa menjadi sumber kebanggaan dan masa depan. Saya Letkol Infanteri David Sirait, Dandim 1801 Manokwari. Sangat bangga dengan dedikasi prajurit saya, di mana selain bertugas sehari-hari mengamankan wilayahnya sebagai seorang Babinsa, Babinsa saya ini mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan program pengolahan kopra. Harapannya apa yang dikerjakan oleh Babinsa kami ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sebagai Dan Ramil, saya sangat mengapresiasi semangat Babinsa kami yang telah berinovasi dan berjuang membangun ekonomi masyarakat melalui usaha produksi kopra. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 25 orang dan bahkan produknya sudah menembus pasar ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa Babinsa bisa menjadi teladan bahwa pengabdian kepada negara juga dapat diwujudkan lewat upaya memberdayakan masyarakat desa. Nama saya Supriyanto, pangkat Sersan Kepala. Saya dinas di Kodim 1801 Manokwari, tepatnya saya ditempatkan di Koramil 180103 Masni. Saya membawai kampung Armios, jadi sebagai Babinsa kampung Armios, distrik Pasirawi, di mana distrik Pasirawi adalah distrik pemekaran dari distrik induk Masni. Saya bertugas di Manokwari, Kodim Manokwari sejak tahun 2017, tepatnya di Koramil 180106 Anggi waktu itu. Tapi sekarang Anggi sudah menjadi Kodim sendiri, yaitu Kodim 1812 Pekap. Sehingga saya pindah ke Koramil Masni. Wilayah tugas saya menyangkut ada 7 kampung lokal. Saya sebagai Babinsa merangkap SPU dan Pos, Perintah dan Ramil, di mana potensi wilayah kami adalah banyak perkebunan karena penduduk aslinya adalah orang lokal seperti ini Pak Yora Moktis adalah kepala suku di Kampung Side. Kisah ini lebih dari sekedar cerita sukses ekonomi. Ia adalah refleksi tentang peran Babinsa sebagai agen perubahan sosial. Dalam perspektif pembangunan, langkah ini menunjukkan 3 hal penting. Pertama, ketahanan sosial. Masyarakat yang berdaya akan lebih tangguh menghadapi tantangan. Kedua, kemandirian ekonomi lokal. Desa yang mampu mengolah hasilnya sendiri tidak bergantung penuh pada pihak luar. Ketiga, nasionalisme praktis. Cinta tanah air diwujudkan bukan hanya dengan menjaga wilayah, tetapi juga dengan membangun kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peran Babinsa di sini menjadi wujud nyata integrasi antara pertahanan dan pembangunan. Sebuah pendekatan intelektual yang menegaskan bahwa keamanan sejati lahir dari masyarakat yang sejahtera.
Hari ini, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Usaha pengolahan kopra berkembang, membuka lapangan kerja, dan menciptakan rantai ekonomi baru. Masyarakat desa tidak hanya menjadi penjual, tetapi juga produsen bernilai tambah. Jadi dalam produksi kopra, tahap pertama adalah setelah pemuatan bahan baku kelapa gelondong ini ke tempat pengolahan, kita menggunakan alat tradisional hasil buatan sendiri yang melalui otodidak. Nah, ini untuk mengupas kulit kelapa yang tadinya masih gelondongan menjadi kulit yang berupa tempurung. Seperti ini. Sehingga kita bisa membedakan mana kelapa yang berwarna hitam ini yang bagus untuk diproduksi jadi kopra bahan baku kosmetik. Sementara yang kulitnya masih putih, kita bisa lihat dari tempurungnya. Kalau tempurungnya sudah warna hitam berarti kita bisa produksi. Tetapi kalau tempurungnya masih warna kecoklatan itu belum bisa diproduksi untuk jadi bahan baku kopra kosmetik. Setelah tahap pengupasan kita melalui tahap berikutnya yaitu tahap pengupasan tempurung. Tahap pengupasan tempurung ini saya sudah menggunakan alat modern yaitu dengan mesin. Ada juga dengan menggunakan tradisional dengan cungkil manual. Hal ini saya lakukan karena adanya tenaga yang berlebih sehingga ada yang bagian pengupasan ujung tempurungnya sehingga mudah dalam dikupas menggunakan mesin. Ada juga yang langsung dicungkil kelapanya. Setelah tahap pencungkilan, tahap pemotongan daging kelapa. Dari tahap pengupasan tempurung, kemudian tahap berikutnya adalah tahap pencacahan. Tahap pencacahan fungsinya adalah yang pertama untuk mempermudah pada saat proses pengasapan, pengeringan. Dalam pencacahan ini ukurannya minimal 2 jari lebarnya. Tujuannya biar cepat kering. Pengeringan membutuhkan waktu 1 kali 24 jam agar menghilangkan kadar air dari 100% menjadi 30% kadar air yang terdapat pada kopra tersebut. Dari pencacahan, kemudianlah tahap pencucian. Ini adalah tahap pencucian guna membersihkan kelapa yang akan diolah menjadi kopra di tempat pengasaran atau open. Potensi ini bila terus diperkuat akan membawa Pravi menjadi contoh desa mandiri sekaligus model pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi alam di Papua Barat. Inilah kisah Babinsa inspiratif dari Pravi, sebuah kisah sederhana namun syarat makna. Ia menunjukkan bahwa pengabdian tidak selalu dalam bentuk senjata atau barisan pasukan. Terkadang, pengabdian diwujudkan melalui butiran kelapa yang diolah menjadi berkah, menghidupkan ekonomi desa dan menumbuhkan harapan baru.
saya Prahyuni, saya istri dari Serka Supriyanto yang berdinas di Babinsa Masni. Saya sebagai manajer di sini yang mengelola Kopra ini. Ini adalah bisnis kecil-kecilan dari teman yang kasih inspirasi untuk pembuatan Kopra ini. Di samping suami saya berdinas, dia juga memberikan motivasi ke orang-orang untuk mencari kelapa untuk dijual ke kami, dan kami mengelolanya untuk dibikin kopra. Awal mulanya kita bikin kopra ini dari tahun 2024 bulan November. Masalah pasang surut itu pasti ada, seperti bahan baku kelapa, terus pembuatan sampai penyiapan kopra ke gudang. Di samping untuk ikutin tugas suami, saya juga ada kerja di belakang rumah pembuatan kopra. Ada tetangga-tetangga yang saya ambil untuk dipekerjakan di sini. Awal mula pengiriman pertama itu pengirimannya 5 ton sama 3.000 kelapa gelondongan. Untuk yang ke-5 kali pengiriman 15 ton, tapi ada penyusutan itu 700 kilo, hampir 1 ton. Untuk pengiriman yang ke-6 ini kita belum timbang ulang karena masih dalam pengemasan di gudang. Dari Pravi, lahir teladan tentang bagaimana seorang prajurit dapat mengabdi untuk negeri. Dengan keberanian, ketulusan, dan gagasan yang membangun. Sebuah pengabdian yang mengajarkan kita bahwa membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Babinsa inspiratif dari Pravi, mengabdi untuk negeri, mengangkat ekonomi desa dengan Kopra.
Sebuah kisah nyata tentang pengabdian, kemandirian, dan cinta tanah air.